Salam saudara kekasih hati Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera, sukacita melingkupi atas kita semua. Saudara, ketika Babel dibangun, saudara, ada semangat untuk datang, saudara. Semua penduduk di dunia datang ke Babel. Tapi ketika Pentakosta terjadi, saudara, apa yang terjadi? Api Pentakosta, api Roh Kudus membuat orang pergi, saudara. Pergi untuk memberitakan mengenai Yesus, pergi untuk memberitakan mengenai keselamatan, pergi untuk memberitakan mengenai sign wonder miracle, pergi untuk menyatakan mujizat Tuhan, menyatakan mujizat pemulihan. Jadi kita orang percaya hari ini dilingkupi oleh semangat daripada api Roh Kudus untuk pergi memulihkan orang-orang. Sebab firman Tuhan katakan, Roh Allah ada padaku untuk memberitakan kabar baik buat orang miskin sengsara tertawan, orang yang remuk hatinya terpenjara. Oleh karena itu, mari saudara, hari ini kita mau teruskan tema yang ada dari minggu-minggu kemarin, yaitu mengenai pemulihan hati. Nah, kekasih hati Tuhan, banyak orang tidak menyadari ada luka-luka yang terjadi dari dalam dirinya, saudara, yang dia tidak sadari dari mana itu terjadi. Banyak orang yang tidak mengerti. Ternyata luka itu berasal dari ketika dia masih di dalam kandungan ibunya atau mamanya. Loh, kok bisa terjadi? Kenapa kan janin masih ada di dalam perut, dia tidak bisa merasakan apa yang ada di luar sana? Nah, mari kita baca secara bersama-sama ayat firman Tuhan pembuka kita hari ini. Baik, kita baca Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Saudara dimanapun berada, mari kita baca firman Tuhan. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara kekasih hati Tuhan, dari narasi di dalam Lukas 1 ini, saudara, itu diceritakan bagaimana Maria itu mengunjungi kerabatnya, yaitu Elisabet. Dan ketika Elisabet melihat Maria datang, Elisabet sangat senang. Dan apa yang terjadi, saudara? Bayi janin yang ada dalam kandungan Elisabet yang nanti lahir menjadi Yohanes Pembaptis itu juga bergerak-gerak, melonjak kegirangan. Dan dikatakan ketika salammu, ketika Maria berkata Shalom, yang artinya damai sejahtera, maka dikatakan demikian, ketika salammu sampai kepada telingaku, telinga Elisabet, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Nah, ini menyatakan bahwa janin yang ada dalam kandungan Elisabet itu terpengaruh dari reaksi emosi atau reaksi daripada perasaan mamanya. Ya, Elisabet merasa girang, maka anaknya pun merasa senang. Nah, tahukah saudara bahwa bayi merekam ketika ada di dalam kandungan? Dia merekam segala sesuatu keadaan di luar sana melalui mamanya atau ibunya. Karena keadaan emosi daripada seorang ibu itu akan menentukan
ya, hasil rekaman-rekaman juga di dalam bayi atau janin yang dikandungnya. Oleh karena itu, kalau mamanya sedih, kalau ibunya sedih, dia pun akan sedih dan merekam kesedihan. Kalau janin itu ketika ada dalam kandungan mamanya atau ibunya senang, bergembira, maka anak itu merekam semua peristiwa kegembiraan. Nah, sering kita tidak sadar ketika saya dan saudara mungkin ada dalam masalah, ya, kenapa kok kita memiliki satu pola-pola atau masalah-masalah yang terjadi dalam hidup ini, itu terjadi karena luka-luka, ya. Yang saya mau bahas hari ini mengenai luka-luka hati daripada kandungan ibu kita, ya. Jadi ketika kita dikandung, mungkin ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, ada peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, yang membuat kita merekam, dan kita di alam bawah sadar kita mengalami ini, saudara, ya. Entah itu mungkin ketakutan yang teramat dalam, entah itu mungkin kecemasan, entah itu mungkin bahkan kegagalan sekalipun. Sebuah peristiwa yang kita rekam ketika kita dalam kandungan. Nah, saudara, mari kita baca sebuah firman Tuhan. Apakah janin di dalam kandungan itu merekam segala sesuatu yang terjadi? Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib benar yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihatmu selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kekasih hati Tuhan, sungguh dahsyat rahasia firman ini, saudara. Jadi ketika kita ada di dalam kandungan mama kita, ketika kita ada dalam kandungan ibu kita merekam segala sesuatu, saudara, ya. Jadi oleh karena itu pentingnya peranan seorang ibu, peranan seorang mama, karena dia akan menjadi mediator untuk input peristiwa-peristiwa, entah itu yang menyedihkan, entah itu yang menyenangkan, masuk ke dalam memori kita, dan itu akan terekam. Ibarat harddisk, saudara, dimasukkan input data-data yang itu kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ada data itu masuk dan mempengaruhi kita selama hidup. Nah, apa, saudara? Kita mau bahas ini, ya, saudara. 30 menit ke depan kita akan bahas apa itu penyebab luka di dalam kandungan. Nah, judul firman Tuhan hari ini saya beri satu judul, pemulihan luka hati dari dalam kandungan. Nah, oleh karena itu kita harus tahu apa yang menjadi penyebab dari luka-luka di dalam kandungan, yang menyebabkan, mempengaruhi seorang anak yang lahir ketika tumbuh besar. Dia akhirnya bermasalah, dia menemukan masalah-masalah yang dia tidak tahu apa penyebabnya. Ternyata itu adalah karena luka hati dari dalam kandungan yang belum terselesaikan. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita sama-sama mau belajar apa itu penyebab luka di dalam kandungan. Yang pertama, saudara, ketika seorang ibu hamil dan kehamilannya tidak diinginkan. Apakah banyak di antara kita atau saudara yang menyadari bahwa ketika saudara dikandung terjadi pembuahan, maka ketika mendengar kabar itu, orang tua saudara atau siapapun yang
berkaitan dengan emosi dengan saudara, itu menolak saudara. Artinya kejadian ditolak orang tuamu atau siapapun saudara. Nah, kehamilan yang tidak diinginkan, hamil di luar nikah. Banyak saudara orang-orang yang menikah ketika dia MBA, married by accident, menikahnya karena kecelakaan. Kenapa? Dia terpaksa menikah karena apa? Hamil duluan. Nah, banyak usia-usia muda itu yang mengalami ini, saudara. Ketika mereka melakukan hubungan yang tidak semestinya, ternyata hamil. Dan ketika ibunya, artinya ibu daripada janin yang dikandungnya ini, melihat hasil mungkin tes pack, kemudian dia merasa sedih. Dia merasa, kok aku hamil? Kok aku mengandung? Aku masih sekolah, mungkin dia bilang dia masih SMA atau dia masih SMP. Ada ketakutan yang terjadi dari dalam hatinya. Orang yang hamil di luar nikah, ya, dia akan kecenderungan merasa takut ketika dia mengetahui bahwa dia hamil. Nah, jadi seorang wanita ketika dia mengetahui dia hamil, padahal dia belum cukup umur atau dia belum belum menikah, dia belum punya pasangan, dan kemudian dia mengetahui bahwa dirinya hamil, itu terjadi reaksi penolakan, saudara. Ya, kenapa kau hamil? Nah, itu artinya bahwa janin yang di dalam kandungannya itu tertolak. Dan itu kalau dia melahirkan, itu pasti ada beberapa reaksi, ada kecenderungan reaksi penolakan dari janin. Entah itu melahirkannya susah atau lain sebagainya, atau ketika dia lahir dia akan jadi orang yang memberontak, melawan orang tua dan lain sebagainya. Nah, itu satu contoh. Ketika ada kandungan atau orang yang hamil di luar nikah, itu menjadi reaksi penolakan terhadap janin, dan itu menimbulkan sebuah luka hati daripada janin, merasa bahwa janin itu ditolak kehadirannya di dunia ini, menolak kehadirannya menjadi seorang anak, ya. Nah, ini yang perlu dicermati. Makanya betapa pentingnya saudara merencanakan pernikahan, supaya apa? Ketika dia mengandung, ya, anak yang di dalam kandungannya memang benar-benar diinginkan. Jangan sampai saudara kemudian menikah karena mungkin ada peristiwa-peristiwa yang membuat saudara akhirnya terpaksa. Misalnya nikah karena ditangkap hansip, nikah karena digerebek orang, atau nikah karena mungkin terpaksa karena hamil duluan, saudara. Nah, ini saya memperingatkan kita, mari rencanakan dulu untuk membentuk keluarga, karena pernikahan tidak bisa diulang, ya. Artinya bahwa sekali saudara menikah, sekali saudara dipersatukan oleh Tuhan Yesus dalam sakramen pernikahan, maka saudara tidak, ketika di tengah jalan bosan, tidak bisa ganti, saudara, ya. Oleh karena itu, saudara, mari saudara, kalau saudara hari ini, ya, sedang membangun hubungan, rencanakan baik-baik supaya tidak terjadi sesuatu yang seperti saya katakan tadi, hamil di luar nikah, membuat anak-anak itu merasa terjadi penolakan, ya, karena keadaannya dianggap terpaksa. Nah, yang berikutnya saudara, kehamilan yang tidak diinginkan, karena mungkin ketika orang tuanya sudah punya anak, saudara, tapi jaraknya begitu dekat. Baru 6 bulan yang lalu dia melahirkan, sekarang dia positif hamil lagi, saudara. Nah, ini saudara yang sering membuat, waduh, kok hamil lagi. Seorang ibu yang mengandung itu mengalami ya namanya perjuangan untuk dia mengandung, itu tidak mudah, ya. Artinya dia harus berbadan besar,
dia harus nanti melahirkan, harus menyusui, harus mengasuh anak. Itu merupakan suatu hal yang harus benar-benar diperjuangkan, saudara. Ya. Tapi ketika dia mendengar baru aja bayinya lahir 6 bulan yang lalu, kemudian dia hamil lagi, dan ada perasaan menolak, saudara. Loh, kok hamil lagi? Itu berarti kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, oleh karena itu, saudara, ini terjadi luka-luka hati dari seorang anak yang lahir ketika mamanya mungkin, loh kok hamil lagi, atau papanya bilang, loh kok kamu hamil lagi, gitu, saudara ya. Itu merupakan suatu penolakan, saudara. Bukan hanya dari mamanya, dari orang tuanya, dari suaminya, dari papanya, atau bahkan dari kakek atau neneknya. Ya. Loh kok kamu hamil lagi? Perkataan itu yang masuk ke dalam diri anak ini melalui mamanya, oh berarti suamiku menolak kehamilan. Terekam masuk ke dalam diri anak ini. Atau mungkin, oh orang tuaku menolak kehamilan. Dia katakan, loh kok kamu hamil lagi, nanti apa nggak repot? Itu kemudian, saudara, masuk ke dalam diri anak yang di dalam kandungan ini. Nah, oleh karena itu terjadi reaksi penolakan, maka anak ini merasa tertolak. Nah, makanya saudara, hati-hati, saudara ya, dalam berkata-kata atau mengatakan sesuatu kepada orang hamil, saudara, karena ini bisa membuat anak yang di dalam kandungan ini bereaksi, saudara ya. Kemudian ibu yang sudah terlalu tua, ya mungkin gagal KB katanya gitu ya. Dia sudah KB, tapi ternyata umur 48 dia hamil lagi. Dia merasa malu. Loh kok aku hamil, aku sudah tua, kok aku hamil lagi. Ya, jarak dengan anak yang ini cukup jauh, saudara. Bahkan anaknya sudah mau menikah, dia hamil lagi, saudara. Nah, ini merasa penolakan. Apa tak gugurkan ya, gitu misalnya. Nah, ini merupakan suatu reaksi penolakan kepada seorang anak hamil yang tidak diinginkan. Atau saudara, kalau dia sudah punya banyak anak, anaknya ada 11, wah setiap tahun hamil, aduh pusing aku, gitu, kata mamanya gitu ya. Wah ini hamil lagi, sudah banyak anak, nanti bagaimana kasih makannya? Nanti bagaimana nyekolainya? Nanti bagaimana untuk mengurusnya? Tidak ada kesempatan untuk istirahat. Nah, mulai terjadi reaksi penolakan kehamilan yang tidak diinginkan karena dia sudah punya banyak sekali anak. Nah, yang berikutnya, kehamilan yang tidak diinginkan itu karena masalah ekonomi. Jadi ketika mungkin ekonomi keluarga ini belum mapan, saudara, ya kok hamil ya, nanti bagaimana beli susu itu mahal banget, nanti bagaimana untuk mengurusnya, sedangkan saya bekerja, dua-duanya suami istri bekerja, nanti bagaimana ngurusinya. Nah, itu sebuah reaksi penolakan, sering kita tidak sadari. Mungkin diantara kita hari ini mengalami secara tidak sadar, waktu kamu ada dalam kandungan, mamamu atau papamu atau kakekmu atau siapapun mengatakan demikian, kok hamil, kok kamu belum mapan, kok kamu hamil. Nah, itu merupakan suatu penolakan. Bagaimana berpikir untuk nanti menghidupi anak yang di dalam kandungannya, anak yang lahir nantinya, bagaimana repotnya minta ampun, bayangan di dalam diri orang tuanya. Nah, itu sebuah reaksi penolakan, saudara. Kehamilan yang tidak diinginkan, dan itu kecenderungan menyebabkan luka hati dari anak yang nanti dilahirkan. Ya, jadi sering kita tidak sadar. Dulu mungkin mama kita, ibu kita menolak kita, ayah kita menolak kita karena keadaan-keadaan yang saya sebutkan tadi, saudara. Kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua, saudara, tadi yang pertama adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah usaha pengguguran.
Nah, kalau ada ketika seorang ibu hamil itu kemudian dia tidak menginginkan dan dia berusaha untuk menggugurkan. Saya banyak temukan ini, saudara. Anak SMP hamil di luar nikah, ya, pacarnya juga masih SMP kelas 3. Bagaimana? Akhirnya orang tua juga sepakat. Orang tuanya sepakat, saudara, betapa luar biasanya. Orang tuanya sepakat. Saling berbicara antara orang tua dengan orang tua, mari kita gugurkan saja. Ini masalah yang sangat serius. Ketika ada seorang janin yang ingin digugurkan, meskipun itu tidak terjadi, tapi memori itu masuk ke dalam diri anak ini. Ya, saya katakan ini sangat penting. Kalau ada misalnya saudara hamil atau ada seorang yang hamil, kemudian ada niat untuk menggugurkan, itu terekam di dalam diri seorang anak. Saya pernah temukan, saudara, ya. Ada seorang anak ketika dilayani pemulihan luka hati dari dalam kandungan, dia merasa meronta-ronta ketika dilayani. Mari kita berdoa. Ada apa ketika terjadi dari 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, step by step, dan ketika usia kandungan 3 bulan, dia merasa ada sesuatu. Dia Roh Kudus singkapkan ada sesuatu. Dia merasa, dia takutnya luar biasa. Dan dia merasa, dengan sebuah manifestasi yang sampai menggigil ketakutan, sampai dia meronta-ronta. Kenapa? Ketika saudara dikonfirmasi bahwa mamanya pernah mengalami ketakutan ketika tahu bahwa dirinya hamil, saudara, ya, dia kemudian merasa ingin menggugurkan saja. Nah, itu terjadi walaupun tidak terjadi pengguguran, tapi ternyata ada memori, ada ketakutan yang begitu dalam dari diri anak ini yang membentuk dia sering merasa takut, sering merasa tertolak, saudara. Nah, itu, saudara, ya. Jadi usaha pengguguran ini akan mempengaruhi daripada anak yang dilahirkan. Nah, kekasih hati Tuhan yang berikutnya, saudara, yaitu adalah ketakutan kalau anaknya cacat. Nah, jadi ini luka hati akibat mamanya takut atau papanya takut kalau nanti anak yang dilahirkan cacat. Pernah saya temukan satu ibu yang ketika dia tahu dia hamil, dosa yang pertama, kesalahan yang pertama adalah dia mau menggugurkan. Dia tidak menginginkan kandungan ini, dia pengen menggugurkan kandungan ini. Dia minum jamuan untuk menggugurkan. Dia beli di toko jamu untuk jamu untuk menggugurkan. Kemudian dia minum. Anak ini ternyata bertahan, saudara. Ketika orang ini saya konseling, saudara, apa yang terjadi, saudara, bahwa dia ceritakan dia menggugurkan anaknya ketika usia anak ini 3 bulan, saudara, dalam kandungan, ya. Akhirnya apa? Dia takut bahwa anaknya nanti kalau lahir cacat. Karena apa? Digugurkan tidak berhasil. Jadi ini ketakutan ketika dia sedang mengandung seorang janin, saudara. Dia berusaha menggugurkan, dia tidak menginginkan, dia minum jamu, dan kemudian ternyata jamu itu tidak berhasil. Dan apa yang terjadi? Ini yang namanya reaksi ketakutan seorang ibu yang hamil, saudara. Takut kalau lahir nanti anakku cacat, nanti dia tidak punya mata, nanti dia tidak punya jari, atau nanti dia
Down syndrome, atau nanti dia cacat mental, atau dia nanti tidak lengkap. Nah, banyak ibu-ibu yang mengalami ketakutan karena hasil daripada ketika dia melakukan pengguguran tidak berhasil. Anak ini tetap bertumbuh terus, janin yang di dalam kandungannya terus bertahan. Jadi dia takut kalau nanti anak ini lahirnya cacat. Ya, sehingga saudara, berakibat kepada anak yang dilahirkan nanti akan memiliki suatu trauma ketakutan. Nah, ini saudara harus perhatikan baik-baik ya. Atau saudara, yang keempat saudara, penyebab luka di dalam kandungan adalah seorang ibu yang hamil karena diperkosa. Nah, satu keluarga besar menyatakan harus digugurkan. Kenapa? Tidak mau bahwa punya anak yang papanya itu penjahat. Dia hamil karena apa? Karena diperkosa. Akhirnya saudara, ya, keluarga besarnya semua tidak menginginkan. Enak saja kita punya keturunan dari hasil orang jahat, saudara. Ya, mereka berkata demikian dan sepakat untuk menggugurkan. Luka hati, saudara. Seorang anak yang dilahirkan ini, dia merasa bahwa ini anak yang tertolak, anak yang merasa bahwa dia tidak diinginkan. Nah, kekasih hati Tuhan, ada juga karena korban incest, ya. Korban apa? Perkawinan sedara. Nah, itu banyak ya hari ini saudara saya temukan satu rahasia bahwa perkosaan itu banyak terjadi di lingkungan keluarga. Entah itu ayahnya yang memperkosa, entah itu kakaknya yang memperkosa, ya, entah itu omnya yang memperkosa. Itu membuat suatu reaksi penolakan terhadap, kalau dia hamil nanti terjadi reaksi penolakan terhadap anak yang di dalam kandungan. Dia merasa bahwa ini keadaan yang memalukan, aib, ya. Dan kemudian saudara, mungkin juga akibat perzinahan, ya, kehamilan yang terjadi akibat perzinahan, sudah ada reaksi malu, ya, karena perselingkuhan misalnya, malu akibat nanti akan diomongin orang. Seorang ibu yang melakukan perzinahan, saudara, ya, itu akan bereaksi nanti kepada anaknya, ada rasa malu. Nanti kalau orang ngomong bagaimana ya, bapaknya sedang pergi berlayar ke luar negeri, kok aku hamil. Nah saudara, reaksi penolakan saudara. Atau saudara, ada juga kalau misalnya seorang ibu ketika dia sedang mengandung anak, dia mengalami kecelakaan, ya, artinya begini, ketika ibu hamil 4 bulan, 5 bulan, dia pergi ke pasar naik motor, tiba-tiba ditabrak oleh tergandeng, saudara, misalnya gitu ya, sehingga jatuh terguling-guling dan terluka parah. Ini juga bisa bereaksi kepada seorang janin, saudara. Dia mengalami kesakitan, mengalami ketakutan. Atau saudara, saya pernah saksikan ini saudara, ada seorang ibu ketika di tahun 80-an itu dia mengandung. Ketika itu terjadi satu bencana besar, ya. Ada sebuah gudang peluru meledak dan satu kota itu harus mengungsi. Bayangkan saudara, peluru berdesingan di atas kepalanya. Namanya saja gudang peluru militer, saudara, ya. Bukan hanya 1, 2, itu ribuan peluru-peluru besar, bahkan namanya rudal-rudal itu bisa terlempar keluar karena meledak semua. Satu kota geger, saudara, dan mereka melarikan. Nah, ketika ibu ini melarikan diri dengan lari sambil membawa kandungan di dalam perutnya ini, saudara,
itu akhirnya dia mengalami suatu ketakutan, tekanan yang begitu keras, tekanan yang begitu kuat, yang menyebabkan ketika anak ini lahir ada cacat di dalam diri anak ini, sudah ada semacam hal-hal yang tidak normal dari anak ini, ada mental yang di luar normal, saudara, ya. Nah, menyebabkan saudara cacat bagi seorang anak. Nah, ini bukti bahwa saudara ketika perasaan tertekan ataupun peristiwa-peristiwa yang dialami oleh seorang ibu membuat seorang anak mengalami pengaruh, ya. Nah, yang berikutnya saudara, apa itu penyebab luka di dalam kandungan? Yaitu penolakan. Nah, ini penting saudara. Ada sepasang suami istri saudara baru menikah. Setelah 6 bulan pernikahan, sang istri menemukan bahwa dia hamil. Dia bilang sama suaminya, dia hamil. Terus akhirnya suaminya bilang, aku pengen anak laki-laki. Nah, ini penting saudara, catat baik-baik, saudara yang sedang mau menikah atau saudara yang hamil ini, saudara, ya. Aku pengen anak ini laki-laki, gitu ya. Padahal Tuhan menentukan yang berbeda. Ketika anak ini lahir, anak ini perempuan, berbeda dengan yang diharapkan seorang suami. Anaknya lahir laki-laki, anaknya lahir perempuan, berbeda dengan apa yang diharapkan. Itu sebuah penolakan, karena pada waktu sperma masuk kepada sel telur, Tuhan sudah menentukan apa yang akan terjadi, ya. Ketika sperma itu masuk pada sel telur, maka itu Tuhan sudah menentukan apa yang akan terjadi. Apakah dia mau diciptakan sebagai laki-laki atau dia diciptakan sebagai perempuan. Tapi ketika dia diciptakan sebagai perempuan, ayahnya kemudian aku pengen anak ini laki-laki, maka terjadi sebuah penolakan. Maka anak ini ketika dia lahir ada kecenderungan untuk menolak. Dia tidak pernah bisa berdamai dengan orang tuanya. Dia memberontak terus, karena apa? Dari masa dia dalam kandungan sudah ditolak. Nah, saudara, ada satu kesaksian dari pengalaman konseling kami. Ada seorang orang tua, ya, dia ceritakan dulu ketika dia punya anak 4, semuanya perempuan. Ayahnya ini pengen punya anak laki-laki, maka setiap dia mengetahui bahwa yang lahir perempuan, dia hanya diam di rumah, saudara. Dia hanya diam di rumah, ya, perempuan. Dia tidak menemani istrinya. Ketika dia hanya menjenguk perempuan, ya sudah, dia pulang ke rumah, tidur, saudara. Seorang istri yang sedang melahirkan tentunya pengen ditemani oleh sang suami, dan istri ini merasa dia gagal untuk memberikan anak laki-laki. Setiap kali hamil dan kemudian lahir, ya perempuan, ya perempuan, ya perempuan. Akhirnya apa, saudara? Anak-anak ini bermasalah semuanya, ya. Karena apa? Reaksi penolakan dari sang papa, saudara, ya. Merasa mungkin secara sehari-hari tidak apa-apa, ya sudah diterima. Tapi sudah terjadi reaksi penolakan ketika mengetahui bahwa dia mencatat bahwa, oh, papaku menolak, ya. Dari apa? Informasi yang diterima oleh mamanya dan masuk ke dalam diri janin anak itu. Papaku tidak menginginkan aku. Dia menginginkan aku menjadi seorang pria. Nah, tahukah saudara, kelainan orientasi seksual bisa terjadi juga karena peristiwa ini. Saya banyak menemukan anak-anak yang sebenarnya diinginkan menjadi seorang, misalnya menjadi seorang pria gitu ya, ternyata yang lahir adalah seorang wanita, perempuan. Sifatnya menjadi sangat berbeda, saudara. Dia berusaha untuk menjadi seorang anak laki-laki, atau kebalikannya, saudara, ya. Kenapa ada
orang-orang yang kemudian kecenderungan ke wanita-wanita. Ternyata orang tuanya pengen, oh anaknya sudah laki-laki semua supaya lengkap, biar jadi perempuan aja, biar yang lahir perempuan aja, tapi yang lahir laki-laki juga. Nah ini kemudian menyebabkan orang-orang ya yang dalam keadaan seperti ini, dia punya kecenderungan sifat-sifat keperempuanan. Nah oleh karena itu saudara, luka-luka yang terjadi itu diakibatkan adalah informasi yang masuk melalui mamanya diteruskan kepada anaknya yang di dalam kandungan. Tetapi kabar baiknya saudara, ya, kabar baiknya mungkin ini sudah terjadi pada kita sebagai orang tua atau sebagai anak dari hasil luka-luka hati yang dalam kandungan. Engkau mungkin memiliki sebuah luka-luka hati yang terjadi ketika engkau sedang dikandung oleh mamamu atau dikandung oleh ibumu. Ketahuilah bahwa Matius 8 ayat 17 ini sebagai sebuah ayat pembebasan buat setiap kita, ya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Siapa dia? Yesus Kristus. Kalau saudara hari ini ada dalam bilangan orang-orang yang mengalami seperti yang saya sebutkan di atas, ada satu jaminan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia menanggung semua kelemahan kita. Mungkin kita punya satu penyakit hati akibat daripada kandungan, ketika kita dalam kandungan ibu kita atau mama kita. Ketahuilah, Yesus sanggup menanggungnya. Jadi pemberitaan firman ini saudara menjadi satu jaminan bahwa apapun kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu, mungkin itu jauh hari ini mungkin kita sudah berusia 60 tahun atau mungkin sudah 80 tahun. Saudara mendengarkan firman ini dan saudara teringat bahwa saudara pernah melakukan hal-hal ini saudara. Ketika saudara hamil, saudara melakukan penolakan terhadap anak saudara, sehingga anak saudara begitu bermasalah. Atau saudara sebagai anak yang hari ini bertumbuh dewasa, saudara menyadari bahwa pernah terjadi penolakan terhadap dirimu, meskipun itu saudara sedang ada di dalam masa di dalam kandungan. Yang pertama harus kita lakukan, kita percaya dan menyadari bahwa kuasa Yesus sanggup melepaskan kita dari setiap penyakit ini. Mungkin ada luka-luka hati yang masih mengalir. Percaya Tuhan Yesus membalut, membebat dan menyembuhkan kita. Baik saudara, saya tutup hari ini saudara dengan sebuah pesan bahwa keadaan orang tua, ibu yang hamil itu bisa menjadi penyerap informasi buat anak-anak yang di dalam kandungan. Ketika ada luka hati yang terjadi, keadaan tertekan, stres, depresi atau penolakan, itu mempengaruhi dan direkam oleh anak yang di dalam kandungan. Oleh sebab itu, kalau saudara sebagai orang tua atau saudara sebagai mama atau saudara sebagai ayah pernah menolak anakmu ketika dia masih dalam kandungan, hari ini sadari, minta pengampunan daripada Tuhan. Mungkin hari ini kau menemukan anakmu bermasalah. Mungkin hari ini engkau menemukan begitu terlukanya anakmu dan engkau tidak mengetahui penyebabnya. Maka hari ini kalau saudara menyadari bahwa saudara pernah menolak, mari saudara minta pengampunan kepada Tuhan dan biarkan kuasa Tuhan Yesus memulihkan. Kuasanya memulihkan. Minta pengampunan, akui bahwa kau pernah menolak anakmu. Minta pengampunan dan dia akan berikan pengampunan. Dan engkau akan hidup dalam mujizat pemulihan Allah. Dan engkau akan menemukan bagaimana keadaan berubah, keadaan anakmu berubah. Karena apa? Ada kuasa kudus yang menyentuh setiap kita. Kalau engkau sebagai anak yang mungkin engkau mengetahui bahwa engkau pernah ditolak orang tua,
engkau mengalami penolakan-penolakan. Bahkan sampai hari ini engkau masih merasakan bahwa engkau ditolak kehadiranmu di dunia ini karena banyak faktor. Maka hari ini minta kesembuhan daripada luka-luka hatimu kepada Tuhan Yesus. Minta pengampunan. Ampuni orang tuamu, ampuni siapapun yang pernah menolakmu ketika engkau masih dalam kandungan. Mungkin engkau tidak tahu siapa yang menolakmu, tapi percaya Roh Kudus melalui kuat kuasa Roh Kudus. Minta saja kuasa kebebasan. Sampaikan bahwa engkau hari ini merasa terluka. Kenapa dunia menolakmu? Kenapa ketika engkau hadir tidak ada sukacita ketika engkau lahir ke dunia ini? Minta pengertian daripada Roh Kudus, berikan pengampunan dan kau akan terima pengampunan dan keadaanmu akan diubahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Kalau kau yang hari ini masih muda, engkau sedang menjalin hubungan, jaga hidup kudus. Jangan sampai ketika engkau melenceng keluar jalur dan hamil di luar nikah, maka yang terjadi adalah suatu reaksi penolakan kepada anakmu yang dalam kandungan, dan itu akan melahirkan generasi-generasi dan itu akan membuat generasi akan hancur. Nah, oleh karena itu jaga hidup kudus. Minta kekuatannya supaya hidupmu kudus, berkenan, dan sampai engkau menikah, sampai engkau memiliki rencana untuk memiliki keturunan, dan minta kuasa Roh Kudus membimbingmu hari ini bagaimana caranya supaya engkau bisa hidup kudus di hadapannya. Nah, percaya ada pertolongan daripada Tuhan Yesus buat setiap kita. Oleh karena itu saya tutup hari ini, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu hari ini menyampaikan firman-Mu dengan singkat, tapi kami percaya bahwa ada sesuatu yang bergolak dalam diri setiap kami untuk kami disadarkan. Mungkin sebagai orang tua kami pernah menolak anak kami. Kami minta pengampunan-Mu Tuhan terjadi. Oh Tuhan, tolong ampuni Tuhan, ampuni semua kesalahan kami ketika kami menolak kehadiran anak kami dalam dunia ini, sehingga membuat dia merasa tertolak. Kepada setiap anak-anak yang hari ini kau merasa tertolak, hari ini minta kekuatan Roh Kudus, minta kekuatannya untuk memulihkan dari setiap luka-luka hatimu, dan percaya kuasa Tuhan Yesus akan sanggup menyembuhkan dan memulihkan semua luka-luka hatimu. Dan percaya engkau akan mengalami suatu kehidupan yang berbeda. Minta pengampunan dan lepaskan pengampunan. Dan kepada orang-orang muda, minta kekuatan kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan roh penolong untuk engkau menjaga hidup kudus di hadapannya, sehingga engkau mengalami kehidupan masa depan yang kilah gemilang, sebab engkau menjaga kehidupan masa mudamu dengan kudus. Dan engkau akan memiliki keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, dan engkau akan memiliki anak, memiliki keturunan yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak yang dilahirkan dari generasimu adalah anak-anak hasil sukacita, hasil daripada pertolongan kuasa Roh Kudus untuk menjaga hidupmu kudus. Hari ini mari kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang datang untuk kami menjaga hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan biarkan pulihkan setiap luka hati kami. Dan mari Tuhan, Engkau membebat dan memulihkan dan menyembuhkan setiap luka-luka kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada hidup baru hari ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.